Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Kurniawan. Saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, program studi S1 Aquaculture, tentang perairan untuk budidaya. Ada 3 aspek parameter. 3 aspek parameter yang saya gunakan ada parameter biologi, parameter fisika, serta parameter kimia. Nah, dari ketiga parameter tersebut, saya membutuhkan beberapa alat dan bahan yang digunakan untuk menunjang. Nah, di antaranya, yang pertama ada parameter fisika. Parameter fisika menggunakan parameter kedalaman. Kedalaman ini saya menggunakan meteran yang diselupkan untuk digunakan sebagai acuan, seperti ini. Ini contoh dari meteran yang saya buatan rumah. Jadi ada yang kedua, meteran besi atau meteran asli yang digunakan sebagai pengukur kedalaman atau sejenisnya. Yang kedua, ada parameter kimia. Parameter kimia kali ini saya menggunakan kunyit. Kunyit yang saya gunakan sebagai pengecekan pH terhadap air atau tingkat keasaman pada air atau perairan. Terus, yang ketiga saya menggunakan alat sederhana seperti baskom dan jaring ini yang saya untuk mengambil substrat yang ada di bawah perairan. Jadi, untuk alat dan bahan saya sudah menjelaskan. Nah, jadi parameter pertama yang saya gunakan, pertama kali saya uji adalah parameter fisika. Kali ini kita mengukur kedalaman seperti lokasi berikut. Jadi, setelah melihat lokasi berikut, saya akan mulai menganalisis seperti parameter yang saya sebutkan dan metodenya. Baik, kita mulai. Dalam segi parameter fisika, saya menggunakan meteran seperti ini yang saya celupkan untuk mengetahui kedalaman. Saya menggunakan angka 1 hingga 126. Dan sekarang saya mulai hitung. Seperti ini metode yang saya gunakan untuk ke dalam ujung perairan. Nah, dari parameter ini telah menunjukkan angka 33. Setelah itu, saya akan menggunakan meteran seperti ini. Saya mulai mencelupkan. Jadi, untuk itu menunjukkan angka 1F atau bisa disebut dengan satu frekuensi. Seperti itu untuk pengukuran kedalaman di perairan untuk parameter fisika. Jadi parameter kedua yang saya gunakan adalah parameter kimia dari bahan alami seperti kunyit. Kunyit yang digunakan sebagai identifikasi pada perairan, yaitu menentukan tingkat keasaman, basah, tidak basah, ataupun netral, seperti yang dijelaskan dengan parameter-parameter lainnya. Pada kali ini, saya menggunakan sampel berupa 400 ml pada sampel perairan yang saya ambil seperti tadi, seperti contoh pada lingkungan perairan tadi yang saya gunakan dalam parameter pertama. Jadi kali ini saya mengambil 400 ml yang saya gunakan untuk penggunaan parameter kimia. Jadi saya akan mengambil sampel tersebut. Jadi saya mengambil 400 ml yang saya gunakan untuk uji sampling pada air perairan ini. Saya mengambilnya.
Saya mengambil menggunakan sendok sayur ini dan memanfaatkan 400 ml-nya seperti substrat yang terkandung dalam tanah. Uji sudah diambil sampel, maka akan melakukan pengujiannya. Setelah pengambilan sampel sebanyak 400 ml, sekarang kita melakukan eksekusi dengan menggunakan kunyit sebagai pH indikator alami. pH indikator alami ini digunakan sebagai untuk melihat tingkat keasaman pada perairan. Saya mengambil sedemikian, terus memotongnya seperti ini. Kunyit akan terlihat sama karena dia memiliki sifat netral atau belum dicelupkan kepada perairan yang saya gunakan. Perairan yang saya ambil sampelnya, kita mencelupkan salah satunya seperti ini. Sudah cukup. Terus kita bandingkan, lebih cerah yang sisi ini ketimbang sisi ini, karena sisi ini kunyit lebih cenderung ke asam. Jadi perairan ini tidak dapat dimanfaatkan sebagai budidaya karena ini bisa mengakibatkan kematian pada biota-biota yang telah dibudidayakan oleh kita, oleh pembudidaya. Jadi, parameter yang terakhir ada parameter biologi. Parameter biologi berisi makrobentos yang berada dalam lingkungan perairan atau suatu komunitas di ekologi perairan. Seperti halnya, saya telah mengambil beberapa sampel dari substrat yang ada di bawah dasar air. Setelah itu, saya akan mengidentifikasikannya di lampat ini, lalu mencari makrobentos menggunakan bantuan air. Kita mengambil sedikit contoh sampel yang diletakkan di saringan, lalu kita hanya terdapat keong-keongan kecil seperti ini, dapat dilihat. Tidak ada jenis-jenis seperti kehidupan pada air seperti ikan atau sejenisnya. Seperti yang saya telah jelaskan tadi, tidak ada tanda-tanda kehidupan pada substrat yang saya ambil karena parameter-parameter yang saya sebutkan dari awal hingga akhir telah menunjukkan tidak adanya kehidupan untuk parameter biologi tersebut. Hanya ada keong-keong kecil seperti ini dan tanah-tanah kecil. Jadi, dalam ketiga parameter yang saya terapkan dalam ekologi perairan atau praktikum mandiri ini, saya dapat menarik kesimpulan bahwa perairan tersebut tidak dapat digunakan sebagai budidaya karena 1. Kedalaman terlalu dangkal atau sebesar 33 atau suatu frekuensi tidak dapat digunakan karena minimal dalam pembudidayaan adalah 1 meter, kurang lebih 1 meter. Itu dapat mengembang kegunaan biota-biota untuk kegiatan pengembangbiakan atau sejenisnya. Yang kedua, ada parameter biologi. Parameter biologi yang saya gunakan tadi seperti pengambilan substrat, lalu dilihat apakah ada tanda-tanda kehidupan. Dan saya menentukan tadi tidak ada tanda-tanda kehidupan karena air yang bersifat asam tidak dapat untuk bertahan hidup kecuali beberapa spesies seperti ikan gabus atau ikan sipat atau sejenisnya, karena mereka memiliki lapisan yang untuk melindungi tubuhnya dari tingkat keasaman yang tinggi atau perubahan yang signifikan. Dan yang ketiga ada parameter kimia. Parameter kimia yang saya gunakan adalah tadi seperti pengambilan sampel air yang saya celupkan dengan kunyit yang melihat substrat yang ada di kunyitnya yang berwarna terang dan netral, karena yang terang itu menunjukkan perairan itu asam karena tidak dapat digunakan sebagai budidaya. Nah, sekian, jadi saya dapat menyimpulkan bahwa perairan di dekat rumah saya tidak dapat dijadikan sebagai budidaya karena tidak memenuhi 3 aspek dari parameter tersebut.
Jadi sekian, saya Robi Kurniawan, saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, Departemen S1 Aquakultur, menyimpulkan tidak dapat digunakan sebagai pembudidayaan. Jadi, terima kasih. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My thoughts that you're taking stop me to care. Could the night help me shut you out? She gave me a lesson not to go the night, but I